marilah kita sampaikan dan tersapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sijunjung, yang mana nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Rita dan Ibu Firma. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir nanti. Amin. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat beriring dengan salam kepada dunia kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membawaannya dari dunia kebodohan kepada dunia yang penuh berilmu pengetahuan seperti kepada sahabat pada saat ini. Bapak Ibu semuanya, karena pada siang hari ini kegiatan kita dari pagi tadi sudah banyak pula, yaitu mengikuti ujian akhir daripada anak kita, ujian akhir mengikuti penilaian semester. Sehingga pada siang hari ini kita sambung lagi. Masih kuat Bapak Ibu? Masih, insya Allah. Masih tenang, masih damai? Insya Allah. Alhamdulillah. Sehingga nanti Ibu harapkan Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga Ibu Rita dan Ibu Firman sebagai CGP kita mudah-mudahan berhasil nanti melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Jadi Bapak Ibu semua, sebagai pertama dari Ibu, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sijunjung. Itu yang akan dipresentasikan oleh Bu Firman itu. Semoga saja Bu Firman berhasil, Bu Rita juga demikian, dan kita semua diberikan kekuatan, dan Ibu juga demikian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 3 Sijunjung, yang terhormat Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, guru hebat SMP 3 Sijunjung yang telah meluangkan waktunya untuk kami berbagi diseminasi budaya positif di SMP 3 Sijunjung. Sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Untuk itu kami memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bapak Ibu guru hebat SMP 3 Sijunjung, kami bersama rekan kami Bu Rita Puspasari akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Kesepakatan kelas untuk hari ini kita mengikuti secara aktif kegiatan diseminasi. Yang berikutnya, menghargai pendapat peserta diseminasi. Yang ketiga, boleh makan atau minum jika tidak mengganggu jalannya kegiatan. 4. Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kelima, menjaga kebersihan ruangan tempat terselenggaranya kegiatan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan kelas kita? Bapak Ibu, untuk siang ini, speaking saya tidak susah-susah Bapak Ibu. Saya inginkan Bapak Ibu tersenyum. Lihat teman di samping Bapak Ibu, kiri kanan, kemudian tersenyum selama 1 detik saja. Senyum ya Bapak Ibu, bukan tersenyum. Lihat teman di samping Bapak Ibu, kemudian tersenyum. Senyum dia menangis. Terima kasih Bapak Ibu, bahwa senyuman itu akan mengubah kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak pada hari itu. Maka mulailah sesuatu itu dengan senyuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya. Materi kegiatan kita hari ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Jadi saya bersama rekan saya, Bu Rita Puspasari, mengambil materi ini. Kami bagi 2, yang 1 sampai 3 saya, kemudian 4 sampai 6 itu Bu Rita Puspasari.
Bapak Ibu, guru hebat SMP 3 Sijunjung, kita mengetahui bahwa budaya itu adalah pembiasaan. Kita mulai terbiasa, kemudian menjadi budaya. Kan seperti itu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Ya. Dimulai terbiasa, kemudian menjadi budaya. Itu yang akan kita coba memulai. Mungkin sudah ada di sekolah kita budaya positif, bagaimana melestarikannya dan bagaimana menjaganya ke depannya. Budaya positif ini berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, visi sekolah impian, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan itu menuntut anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru itu menuntun. Akan jadi apakah anak kita berikutnya itu adalah kodratnya nantinya. Kita menuntun berdasarkan kodrat alamnya, kemudian kodrat zamannya. Bagaimana zaman yang berkembang saat ini, mungkin zaman kita saat ini, kita mendidik anak kita, mungkin banyak menggunakan IT, itulah yang kita terapkan, karena dia zamannya yang seperti itu, tuntutan zamannya yang seperti itu. Bapak Ibu guru hebat SMP 3 Sijunjung, kita lanjutkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita itu harus berpihak pada anak. Kita sebagai penuntun mengusahakan pendidikan itu berpihak pada anak. Kemudian bukan tabula rasa menyebarkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Yang berikutnya budi pekerti, watak dan karakter. Bapak Ibu, anak ini sudah punya dasarnya dari kecil, dari lahirnya. Kemudian itulah yang akan kita tebalkan lakunya. Laku yang positif itu yang akan kita lanjutkan, laku yang negatif itu yang akan kita luruskan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilainya berpihak pada murid. Kita setiap kegiatan kita usahakan kita berpihak pada murid. Kemudian mandiri. Guru itu diharapkan mandiri. Guru sekarang dituntut untuk serba bisa apapun yang dituntut oleh perkembangan pendidikan. Kemudian reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Untuk melakukan perubahan sebuah sekolah, tidak mau satu orang guru itu yang bertindak. Tentu adanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya agar sebuah perubahan itu terjadi. Dilanjutkan, inovatif. Ada pembaharuan di sekolah yang akan membentuk perubahan itu terjadi. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Setiap kita adalah pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana kita mengarahkan pembelajaran itu, kita yang akan memimpinnya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin murid kita ajarkan bagaimana bertindak sebagai pelaksana upacara bendera, pelaksana puja, itu kita membentuk kepemimpinan pada murid. Berani mereka percaya diri untuk tampil, itu merupakan suatu kebanggaan yang bisa memimpin. Kemudian mendorong kolaborasi, menjadi klub bagi orang lain. Pas ini mungkin kami perlu banyak belajar untuk bisa menjadi Bapak Ibu bertanya kepada kami apa yang tidak bisa kami pelajari, mungkin kita berbagi nantinya. Kemudian menggerakkan komunitas. Mungkin komunitas kita sudah ada kombel ya Bapak Ibu, kombel sekolah kita. Itu yang akan kita susun dengan baik, bagaimana kombel kita bisa berjalan semestinya sesuai dengan tuntutan saat ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Visi guru penggerak itu seperti yang dikatakan tadi, mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Dalam mewujudkan visi dan
inquiry apresiasi dengan menggunakan ada namanya tabel bagja Bapak Ibu. Kita buat pertanyaan, dari pertanyaan itu kita ambil pelajaran, kemudian kita gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, semuanya kita buat dalam sebuah perencanaan. Budaya positif. Melalui penerapan tahapan bagja yang akan muncul, pembiasan positif yang dilakukan oleh semua warga sekolah atau yang kita sebut dengan budaya positif. Seperti yang saya katakan tadi, memulai terbiasa menjadi budaya. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran dan selama berada di sekolah. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sekolah kita ini ibaratkan sebuah tempat kita bercocok tanam. Kita diberikan siswa, kita seperti petani. Kalau kita tanam bibitnya jagung, akan tumbuh apa Pak Aslam? Jagung. Begitu juga anak. Kalau jagung itu kalau kita tanam, apakah perlu perawatan Pak Aslam? Tentu. Apa saja contoh perawatannya Pak Aslam? Kalau jagung misalnya pupuk, semprot. Iya. Nah, Tepat sekali Pak Aslam. Jadi seperti itu juga anak, Bapak Ibu. Anak ini tempat kita bercocok tanam. Kita diberikan anak, bagaimana kita menuntunnya? Kalau kita tidak mampu memupuknya, memberikan siraman yang bagus, akan lurus anak ini? Tentunya kita pertanyakan apa hasilnya kan? Nah, jadi anak ini seperti kita bercocok tanam. Kita diberikan anak, bagaimana kita menuntunnya ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, kesimpulannya, hal pertama yang harus kita pahami sebagai seorang guru adalah bagaimana kita memahami dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, memahami bahwa tugas guru adalah menuntun anak agar tidak salah arah dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Guru juga perlu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita pertanyakan diri kita selama ini Bapak Ibu, apakah sudah kita mengarah pembelajaran kepada berpihak pada murid? Apakah belum? Kemudian guru juga memerlukan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Guru juga perlu tahu nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Guru penggerak perlu menyusun visi demi tujuan pendidikan yang lebih baik. Visi ini dapat dituangkan melalui bagja tadi. Kemudian saya masuk ke materi saya. Yang pertama adalah disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada hal-hal nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Itu disiplin diri. Bapak Ibu, disiplin itu menyangkut 3 hal, yaitu hukuman, penghargaan, dan kepercayaan. Hukumannya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Selama ini kita membuat, Bapak Ibu, ditanyakan kembali ke Bapak Ibu, kita membuat peraturan, apakah sudah terlaksana kita berkomunikasi dengan murid? Kalau kita membuat peraturan, nah, peraturan yang kita buat tersebut, apakah dalam bentuk hukuman kira-kira? Ya, karena murid tidak dilibatkan dalam membuat sebuah aturan. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Nah, satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bu Yanti, kira-kira contoh bentuk hukuman fisik seperti apa? Hukuman fisik Ya, dia menyuruh hormat bendera. hormat bendera. Iya, bagus sekali Bu Yanti. Bu Pipit, kira-kira hukuman fisiknya seperti apa Bu Pipit? Hukuman fisik itu Psikis. seperti hukuman psikis Ya, contohnya mungkin kita ketika anak salah maka kita menyalahkan mereka, ya. Tidak mencari tahu dulu apa Ya. kesalahannya dan mencari tapi solusinya. langsung ya menyalahkan mereka, Langsung menyalahkan menyalahkan mereka. Itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan perhatian yang diinginkan. Penghargaan ya, memberi penghargaan atas sesuatu yang dilakukannya. Hukuman dan penghargaan Bapak Ibu itu berasal dari eksternal, bukan dari diri siswa itu sendiri. Dia takut diberi hukuman. Dia ingin melakukan karena ingin dipuji, ingin dapat penghargaan. Itu berasal dari luar diri peserta didik. Jadi, yang baik kita lakukan, kita membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, bukan membuat peraturan. Kita sepakati dengan anak didik kita aturan yang ada. Kemudian kita yang berhubungan dengan nilai-nilai yang baik. Kesepakatan ini apabila kita sadari dan dijalankan itu membentuk keyakinan. Baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Jadi akan lebih baiknya sekolah kita mengubah, bukan namanya lagi peraturan, kita ubah bentuk keyakinan sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Kita sepakati dulu dengan anak murid kita. Apabila mereka nanti berbuat salah, kita kembalikan. Bagaimana kesepakatan kita waktu itu? Bagaimana yang kamu yakini tentang yang kita buat waktu itu? Nah, itu yang namanya kesepakatan dan keyakinan. Keyakinan ini betul-betul ingin dilaksanakan oleh peserta didik, kemudian kita buat dalam bentuk tertulis. Jadi kalau peraturan hanya guru saja yang membuat tanpa ada tahunya murid itu sendiri. Itu Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian, apabila siswa kita setelah kita buat keyakinan kelas tetap membuat kesalahan, itu namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti restitusi lebih dijelaskan lebih banyak oleh Ibu Rita Kusmasari. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar perlu merubah sikap saya yang mungkin selama ini belum benar dan belum bijak dalam bertindak. Saya perlu memahami peserta didik sepertinya kebutuhan dasar mereka sebagai manusia belum terpenuhi. Kemudian saya belum menyadari bahwa posisi kontrol saya sebagai apa sebelumnya. Nanti posisi kontrol guru juga Bu Rita Kusmasari yang akan menjelaskan. Perasaan saya setelah melakukan kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, anak-anak lebih tertib karena kita sudah sepakat dengan mereka membuat aturan-aturan. Hal baik yang sudah saya lakukan adalah membuat kesepakatan dengan anak-anak terkait dengan yang dilakukan, kemudian kedepannya diperbaiki lagi kalau yang belum baik, dan perlu dikembangkan lagi tulisan redaksi kesepakatan. Kemudian dalam menyampaikan nasihat dan redaksi pengucapan saya perlu diperhatikan lagi dan dilatih lagi. Jadi Bapak Ibu, setiap kita nanti akan membuat kesepakatan kelas di kelas bahwa murid dan kita mengetahui bahwa itu yang kita sepakati dan kita yakini akan kita jalankan. Boleh kesepakatan guru bidang studi, boleh kesepakatan untuk wali murid. Kalau guru bidang studi semuanya sepakat, misalnya saya guru bahasa Indonesia akan sama dengan Ibu Pipit, guru seni budaya kesepakatan kelasnya. Boleh itu yang kita pakai, tapi mereknya kesepakatan kelas guru bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Fitmawati yang sudah menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita kalau seandainya kita ingin menciptakan budaya kesenian di sekolah. Sangat penting sekali tadi pemaparannya ada tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Setunjung yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendefinisikan tentang budaya positif lanjutan dari poin-poin penting dari Bu Ritmawati tadi. Jadi karena di sekolah ini CGP-nya ada 2, maka 3 materi di atas sudah disampaikan oleh Bu Ritmawati dan disambung oleh saya. Nah, untuk judulnya yang akan saya sampaikan yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada 5 kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok apa saja Bapak Ibu? Sandang, papan, pangan, pekerjaan, perumahan. Kalau ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Misalnya kesehatan, makanan, perumahan. Jadi kita tidak bisa hidup kalau tidak sehat, kalau tidak makan, kalau tidak punya rumah. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, meliputi kebutuhan untuk diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, mencakup keinginan untuk diakui atau dihormati atas kemampuan atau mampu mengendalikan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian. Dan kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, ketawa, bermain, dan sebagainya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu juga dengan siswa kita di sekolah. Anak sebelum masuk ke kelas dia ke kantin dulu. Berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian anak mengganggu teman karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang. Atau dia mengganggu karena takut, dia merasa hebat temannya jadi takut dengan dia. Berarti itu kebutuhan akan penguasaan dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu dari pernyataan di depan, kira-kira anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang mana? Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari di luar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jika seandainya Bimo menjawab, aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan dasar mana yang sedang dipenuhi oleh anak ini? Apakah kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nah, atau misalnya kesenangan, karena dia merasa senang, dia ingin mencari kesenangan dengan ibu gurunya. Kemudian lanjut ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pemberi hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini biasanya guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menekan murid. Kemudian yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, namun membuat orang berpikir buruk tentang dirinya atau membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga disebut posisi sebagai teman. Di sini guru melakukan tindakan dengan rujukan atau istilahnya persuasif. Yang keempat sebagai pemantau. Guru bertanggung jawab mengawasi dan berdasarkan peraturan. Posisi yang kelima yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat bersama, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dengan perilakunya.
Nah, eh, kemudian apa perbedaannya dari kelima posisi tersebut? Ya, kita lihat yang pertama, penghukum. Apa yang guru perbuat kalau di posisi penghukum? Maka guru akan berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir anak. Kemudian apa yang guru katakan? Kalau seorang guru sebagai penghukum, maka dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu ciri-ciri guru tipe penghukum. Hasilnya nanti anak akan memberontak, atau anak menyalahkan orang lain, atau anak berbohong. Kemudian murid akan berkata seperti apa kalau kita itu penghukum? Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi tidak ada efek jerah. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan kembali. Kemudian tipe kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Apa yang dikatakan guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah? Guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, ya. Ibu kecewa kamu berbuat seperti itu. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, kemudian kemudian hasilnya murid akan menyembunyikan, murid akan menyangkal dan juga akan berbohong. Apa perkataan murid pada posisi ini? Pada guru yang membuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid akan merasa rendah diri. Kemudian guru posisinya sebagai teman. Pada posisi ini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, perkataan gurunya adalah, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi di sini dia memposisikan sebagai teman, dia tidak marah kepada murid dan dia berusaha membujuk muridnya. Hasilnya murid akan ketergantungan kepada guru tersebut. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Ternyata begitu. Jadi kalau seandainya kita tidak lagi dia anggap sebagai teman, maka dia akan berkata, saya pikir ibu itu adalah teman saya. Ternyata tidak. Dampaknya pada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru tersebut. Biasanya murid ini hanya mau mendengarkan guru tersebut. Dia tidak akan mau mendengarkan guru yang lain. Ini efek dari posisi guru sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Apa yang dibuat oleh guru yang berposisi sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Kemudian gurunya akan berkata apa peraturannya. Jadi misalnya ada siswa terlambat, kamu terlambat ya. Peraturannya apa? Misalnya peraturannya akan tinggal nanti di seberang sekolah 10 menit yang akhir misalnya. Jadi itu ciri-ciri guru yang berposisi di pemantau. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi murid akan menyesuaikan diri. Jika diawasi dia akan berpatuh, jika tidak diawasi dia tidak akan mengikuti kita. Kemudian murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya pilih. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi yang ideal, yang kalau bisa kita berada pada posisi ini. Perbuatan guru di posisi manajer adalah guru mengajukan pertanyaan. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah ciri-ciri posisi guru sebagai manajer. Kemudian hasilnya murid akan menguatkan pribadi murid. Nah, kemudian murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya pada murid adalah murid bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya.
tadi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang sudah selesai boleh ditempel ke depan. Awah, mau posisi waktu sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai Karena sebagai teman, menyalahkan Dari tim pantau kita boleh dua, mungkin dua posisinya bisa, Iya. satu boleh. Ya, ini ada kasus nih pagi ini Adi terlambat lagi, Adi lagi ya nak. Ya, kalau kita siapa Adi? Untuk terlambat, Ah, Zio lagi. Ya, Zio mam. Bu Fit bisa minta bantu Bu Fit, tolong bacakan yang pertama Bu Fit. Dari hasil Bapak Ibu membuat tadi, kita lihat yang pertama penghukum, yang kedua penghukum, yang ketiga penghukum. Masya Allah, yang ketiga penghukum. Yang keempat membuat rasa bersalah. Yang kelima penghukum dan pemantau ya. Yang keenam manajer. Ada yang sebagai manajer. Alhamdulillah. Dia manajer kamu kok. Manajer itu mencari solusi terhadap kesalahan bukan kemana. Jadi dia Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat tadi ada yang sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum ini berarti kalau ada sesuatu yang terlambat, dengan suara keras bunyinya akan berucap seperti ini. Coba dulu. Terlambat lagi. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Sekarang, cepat, lari ke lapangan. Atau push up agak 10 kali. Ini sampah. Nah, ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bukan sampah itu sampai penuh. Tapi kalau posisi guru sebagai manajer, dia akan berucap, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira kalau kamu tahu itu salah, kamu akan memperbaiki masalah ini atau tidak? Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisi manajer, di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat dan kembali kepada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat tahapan pertama itu menstabilkan identitas, di mana guru membuat anak yang merasa gagal tadi, yang berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah. Saya dulu sekolah ya Pak Ibu, misalnya SMP, saya dulu pernah berbuat salah. Kemudian guru saya berkata seperti ini, tidak apa-apa, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita yang namanya manusia berbuat salah. Itu perasaan kita menjadi tenang, menjadi menjadi nyaman, ya kan? Kita tidak merasa rendah diri. Kalau guru berkata seperti itu, hati kita merasa nyaman. Nah, jadi itu dengan berkata seperti itu artinya guru membuat anak merasa dari orang gagal menjadi orang yang positif lagi terhadap diri. Kalau kita berbuat salah itu kita merasa negatif, Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi di tahapan restitusi
sini tahapan pertamanya adalah membuat anak yang merasa gagal tadi kita rubah dulu dia menjadi positif kembali terhadap dirinya. Ini nama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua adalah validasi kebutuhan, di mana guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap kita akan manusia, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, di tahapan kedua ini guru akan berkata seperti ini. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Jadi di sini kita berusaha memahami alasan anak berbuat sesuatu itu karena anak itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu namanya kita validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata seperti ini. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nah? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati seperti itu? Atau di kelas kita sudah buat kesepakatan kelas, maka nanti kita ingatkan anak, kamu masih ingat atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Kalau belum, berarti yang mana yang kamu langgar? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi melalui segitiga restitusi ini kita menanamkan kembali nilai-nilai anak, nilai-nilai positif pada anak, dan anak tahu kesalahannya, kemudian anak bisa menemukan solusinya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita berbenah melangkah menciptakan disiplin dan budaya positif di sekolah dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan tahapan restitusi. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Nah, jadi seperti itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.